Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena kasih dan rahmat-Nya yang selalu melimpah atas hidup kita. Sehingga pada kesempatan ini kita diberi waktu untuk beribadah dengan ucapan syukur dan bersuka cita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah saat ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 106, Satukan Kami ya Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 242, bait pertama dan ketiga. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa.
Raja surga, Raja gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Selamat pagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di saat Tuhan Yesus mendoakan jemaatnya, sesungguhnya Ia menghendaki supaya dalam kehidupan jemaat senantiasa menjadi satu hati, satu suara di dalam melayani Dia. Kita terpanggil dari seluruh bangsa-bangsa di dunia supaya menjadi gereja yang esa, yang telah dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Esa baptisannya, esa perjamuannya, dan esa harapannya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 252, bait pertama, kedua, dan keempat, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan korban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa. Aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuh.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sabda pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 7, dan LAI memberi judul Nasihat supaya bersatu merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah sabda firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya ajak untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, seraya kita mendengarkan sabda firman-Nya. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari dengan sungguh-sungguh kita menyatakan pengakuan penyesalan dosa kita di hadapan Tuhan. Berdoalah bersama-sama dengan bersuara seperti yang ada di hadapan Bapak Ibu di tampilan layar. Ya Tuhan, kami orang berdosa, menyesal dan bertobat akan setiap kesalahan kami. Ampunilah setiap dosa-dosa kami, dan baharulah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam kuasa darah-Mu yang kudus, Sang Anak Domba Allah. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian dari PKJ 41, bait 1 dan 2, Ku datang kepadamu. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah, atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku
Mari kita dengan berita anugerah dari Tuhan, kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kita panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Nyanyian bersama dari PKJ 38 bait pertama dan 2, dunia dihapuslah. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26. Demikian sabda firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil,
Memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu pada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengar uraian sabda Tuhan, dengan segala kelemahan dan kekurangan kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin kita semuanya untuk mendengarkan warta sabda firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah membaca firman-Mu, dan kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah memberikan kepada kami waktu untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk keberadaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang telah memimpin kami. Pimpin kami Tuhan Yesus, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan juga jemaat yang mendengarkannya. Pimpin kami dengan segala kekurangan kami, kelemahan kami. Kami tahu Engkau yang akan terus membuat kami mengerti akan setiap firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat dari minggu ini minggu kelima sebelum pandemi biasanya liturgi khusus. Nah, saat ini majelis pun juga sudah memberikan liturgi khusus. Yang dimaksud adalah sudah berani mengundang saya untuk berdiri di depan mimbar. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan ini. Dan saya rasa Tuhan juga sudah melakukan yang baik dan terbaik dalam kehidupan saya dan keluarga, sehingga sampai saat ini saya diberikan kesehatan, keluarga diberikan kesehatan, Bapak Ibu juga diberikan kesehatan dengan baik. Kita bersyukur. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita fokus ke pembahasan Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26 dengan tema doa bagi kesatuan gereja. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dari Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26, ini konteksnya tidak lepas dari Yohanes 17 secara keseluruhan, di mana LAI di dalam Yohanes 17 itu temanya adalah, judulnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Yohanes 17 ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian judul LA-nya begitu. Nah, setiap orang tua, saya punya anak, jadi saya orang tua. Bapak Ibu punya anak. Kalau anak kita akan masuk dari mungkin PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kita akan selalu memberikan doa kepada mereka. Kita akan memberikan harapan pada mereka. Selalu akan melakukannya. Apalagi kalau kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Sebagai contoh misalnya, bulan depan itu anak saya Ica, Floreta Dwi Ica Sari, itu akan pindah tugas bekerja di Palopo, Sulawesi Selatan. Sebagai anak perempuan dipindah tugaskan ke Palopo, tentu saya akan berdoa yang terbaik untuk anak saya. Bekerjalah dengan baik. Di sana dalam keadaan sehat-sehat, di sana dalam keadaan nyaman, aman, begitu untuk melakukan pekerjaannya.
pasti akan melakukan, siapapun. Tidak ada orang tua yang tidak mendoakan yang baik, tidak. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mendoakan murid-muridnya. Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya bukan karena murid-muridnya akan pergi jauh, tidak. Justru sebaliknya. Tuhan Yesus yang akan meninggalkan murid-muridnya. Jadi doa ini itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemane dan ditangkap. Jadi dilakukan sebelum itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, doa ini kalau kita baca dari ayat 1 sampai 26 itu ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Itu bagian yang pertama. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 19. Nah, bagian kita hari ini adalah ayat 20 sampai dengan 26 adalah Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang menjadi percaya oleh pemberitaan mereka. Jadi pertama adalah Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Kedua, Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang menjadi percaya oleh pemberitaan mereka. Mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang jumlahnya 11 orang. Bukan 12 loh ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus berdoa itu untuk 11 murid. Bukan 12 karena Yudas sudah pergi, hilang, begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan berdoa untuk orang-orang yang menjadi percaya oleh pemberitaan mereka, berarti dia berdoa juga untuk kita. Nah, kita menjadi bagian dari mereka tidak? Kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendengar firman. Ya, kalau diruntut mulai dari murid terus ke bawah sampai sekarang, kita adalah bagian dari orang-orang hasil pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu berdoa untuk kita. Tidak hanya untuk orang-orang yang lalu. Sekarang ini Tuhan Yesus berdoa ya dan amin. Kita didoakan. Nah, pertanyaan sekarang, apa doa Tuhan Yesus itu? Apakah doa Tuhan Yesus itu? Doa Tuhan Yesus adalah supaya mereka semua menjadi satu. Garis bawah ya, ada kata-kata supaya mereka, ditambah lagi semua menjadi satu. Mereka semua itu artinya baik yang memberitakan maupun yang menerima berita. Semuanya ini Tuhan berdoa supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah, Bapa di sini adalah Allah Bapa, Yesus adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu dan Saudara, ini ada sesuatu yang sepertinya aneh. Muncul sebuah ide yang mendasar begitu. Bapa dan Tuhan Yesus itu perannya beda. Bapa dan Tuhan Yesus itu fungsinya beda. Ini berbeda ini. Tetapi kenapa kok diminta untuk menjadi satu? Jelas antara Bapa dan Tuhan Yesus itu ada perbedaan. Yang disalib di Bukit Golgota itu Bapa apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan, bukan Bapa kan? Beda. Ada peranan yang berbeda. Artinya bahwa walaupun berbeda, Tuhan itu meminta supaya menjadi satu. Kita diminta menjadi satu seperti Bapa dan Yesus, sekalipun perannya berbeda. Nah, kesatuan Bapa dan Tuhan Yesus adalah kesatuan yang hakiki, kesatuan esensi, kesatuan yang justru terjadi dalam peranannya yang berbeda.
Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan Yesus meminta kita itu menjadi satu, itu bukan berarti kalau yang namanya kesatuan itu harus sama persis, tidak ada bedanya. Bukan. Kesatuan itu bukan harus sama persis, tidak ada bedanya sama sekali, plek begitu, tidak. Karena Tuhan sudah memberikan contoh konkret nyata kesatuan antara Bapa dan Tuhan Yesus. Nah, sejak dunia diciptakan itu sudah beragam. Nah, kalau Tuhan tidak suka keberagaman, ya dikasih saja tanaman satu jenis, selesai. Hewan satu macam aja sudah. Manusia satu jenis kelamin aja diciptakan sekaligus banyak begitu, rame. Tetapi kan tidak. Tuhan itu suka keberagaman, Tuhan itu suka perbedaan. Sejak dunia diciptakan, keberagaman itu sudah ada dan sudah muncul. Nah, Bapak Ibu dan yang terkasih, coba kalau kita lihat kemarin kan libur panjang toh, ada yang jalan-jalan ke sana kemari melihat pemandangan yang indah. Coba rasakan kalau semuanya satu model. Kita pasti bingung kok satu model semua, heran, aneh. Tetapi ternyata tidak. Keberagaman ciptaan Tuhan dan sebagainya, keberagaman budaya, alam dan sebagainya, sehingga kita bisa melihat pemandangan yang indah. Maka kita akan mengatakan, how great thou art, sungguh besar kau Allahku. Bapak Ibu tahu lagu ini? Maka jiwaku memujimu. Coba kita nyanyikan, maka jiwaku memujimu. Refrennya saja. Hafal toh? Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya, itulah pujian kita kalau kita melihat sesuatu yang indah, keberagaman, bintang di langit, bulan dan sebagainya. Sungguh indah ciptaan Tuhan. How great thou art. Kita akan memuji seperti itu. Nah, Bapak Ibu, keberagaman itu sudah ada sejak awal. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin bertanya kepada salah seorang jemaat barangkali. Kita ini orang Kristen ya. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang yang sama-sama Kristen, baru kenal pertama kali, kenal orang Kristen, ketemu gitu jalan, oh agamanya Kristen ya, ya Mas. Begitu, pertanyaan lanjutannya apa? Mungkin bisa ada yang jawab. Itu gerejanya mana? Itu pertanyaan yang kedua biasanya begitu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ini ada keberagaman. Ada yang gerejanya itu pakai simbol ya, HKBP, ada yang GKMI, ada yang GKJ, ada yang GITJ sendiri, dan ada yang GKI. Ini contohnya 5. PGI itu jumlah sinodenya 95 dan kemungkinan masih bisa bertambah. Belum KWI, belum Katolik, belum GPDI, belum Baptis. Ada banyak gereja-gereja sinode di Indonesia. Tidak hanya 95. Ini sinode ya, sinode keseluruhan di Indonesia. Sekarang sinode GITJ ada berapa? Sinode GITJ itu ada 120 gereja dewasa. 120 gereja dewasa dengan jumlah pendeta 91 orang. Nah, Bapak Ibu, sekarang kalau kita melihat keberagaman ini, kenapa kok Tuhan tetap minta supaya menjadi satu sekalipun berbeda-beda? Belum lagi GITJ Kudus loh ya. GITJ Kudus itu ada berapa kelompok dan pepantan?
ada 9, masing-masing 9. Kemarin sensus untuk panitia pemilihan majelis yang punya hak pilih, yaitu yang sudah baptis di dalam maupun di luar kota, jumlahnya ada 466 orang yang mempunyai hak pilih. 466 itu orang loh ya. Itu dengan karakter yang berbeda, dengan sifat yang berbeda juga. Nah, mengapa Bapak Ibu Tuhan mendoakan untuk kesatuan ini? Mengapa? Itu yang didoakan Tuhan pertama kali sebelum Tuhan meninggalkan murid-muridnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kesatuan itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Kesatuan itu tidak natural, sama sekali tidak natural. Susah, sulit. Kesatuan itu benar-benar paling susah. Makanya karena Tuhan tahu itu, Tuhan mendoakan kita. Bapak Ibu, sesuatu yang natural biasanya tidak perlu kita doakan. Sebagai contoh, saya itu pernah punya kolam ikan. Nah, ketika ikan itu beranak begitu kecil-kecil ya, namanya beranak ya kecil-kecil ya, kecil-kecil begitu, apakah saya berdoa, Tuhan saya berdoa buat ikan-ikan itu supaya berenang, supaya dia bisa berenang? Enggak kan? Kita tidak berdoa untuk sesuatu yang natural terjadi, tidak pernah kita berdoa. Tetapi doa saya mungkin adalah, Tuhan biarlah ikan-ikan saya bisa berkembang biak dengan banyak, semua jadi, semua sehat, dan akhirnya menjadi banyak dan bisa dijual barangkali begitu. Ini, tetapi untuk yang natural seperti ikan bisa berenang, ya tidak usah didoakan. Kenapa? Ya itu memang natural, bisa berjalan dengan sendirinya tanpa panjenengan doakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kesatuan itu jangan dipikir, tadi saya bilang di awal, harus sama semua, harus kompak semua. Tidak. Di Alkitab itu ada ilustrasi contoh kesatuan tentang tubuh Kristus. Tahu ya, itu tentang tubuh kita. Di mana tubuh kita itu ada tangan, ada kepala, ada leher, ada dada, ada perut, ada kaki, begitu. Ini tubuh kita. Nah, kalau suatu saat saya ingin gowis, cuma saya tidak seperti Pak Pur ya, yang bisa gowis sampai naik ke Colo, sampai ke Sreni begitu. Enggak. Saya paling gowisnya ya tidak sejauh itu. Tapi ketika saya pengen gowis, tubuh saya itu bergeraknya beda, anggota tubuh saya geraknya beda semua, tidak ada yang sama, tapi tujuannya sama. Ketika Bu Wiwi lapar, perutnya lapar, keroncongan begitu, apakah perutnya yang maju sendirian ke meja makan? Kan tidak, semua bergerak, tidak ada yang sama, tetapi tujuannya satu, dan itu bisa berjalan. Yang penting tujuannya, sekalipun ini geraknya beda-beda. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kesatuan ini benar-benar sesuatu yang harus kita upayakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesatuan itu memang harus diperjuangkan. Nah, harapan Tuhan untuk kesatuan ini, marilah kita belajar dari yang paling dekat dengan kita untuk menciptakan sebuah kesatuan. Yang pertama, yang paling dekat dengan kita adalah siapa? Apakah tetangga kita? Tidak. My family, keluarga kita. Saya punya gambar sebuah keluarga. Ya, itu ada gambar sebuah keluarga, itu foto lawas, foto kawak ketika kami keluarga Pak Purnomo almarhum, Uti Kakung Uti itu masih kecil-kecil. Bisa di zoom, diperbesar Mas. Nah, itu yang kembar itu bajunya.
Yang kakak saya Mbak Ning dan Mbak Eng bajunya sama. Saya dan kembaran saya bajunya sama. Adik saya Menu, Bu Widi yang sekarang jadi singer itu senada dengan saya. Nah, ini ada 5 orang. Bapak ibu saya itu selalu berdoa tiap pagi. Oleh karena itu waktu ibu meninggal kita nyanyikan lagu yang itu yang diminta beliau. Setiap pagi kami didoakan, sekalipun kami sudah berumah tangga dengan masalah kami masing-masing, semua didoakan. Harapan itu ada. 5 orang itu beda-beda Bapak Ibu, tidak ada yang sama. Sekalipun kembar, saya dan kembaran saya, mungkin bisa di zoom saya dan kembaran saya. Nah, walaupun kembar Bapak Ibu, tetap tidak sama. Oke, saya punya bedean. Itu yang saya yang mana? Yang sana. Yang kiri ya. Salah. Karena yang kebalik, jadi yang saya di sana. Benar. Yang agak merengut itu saya. Ya, saya kan orangnya kan mewekan dulu. Gitu katanya. Nangisan katanya. Nah, itu saya. Jadi yang salah ya tidak dapat jadi ya. Ya, sekalipun kembar Bapak Ibu tidak sama. Berbeda. Sekalipun pernah ada suatu kejadian yang memang sama. Sedikit cerita. Suatu saat saya beli sepeda motor di toko Honda sebelahnya Madirayu, sebelah kanan Madirayu, saya beli motor. Hari Kamis itu. Saya tidak ngomong, tidak janjian, tidak apa-apa. Hari Sabtunya, Kamis, Jumat, Sabtu, dia pergi, kembaran saya pergi beli motor. Yang sana heran, mikirnya aku wong sugih. Wong Kamis bar tuku motor, kok Sabtunya saya datang beli motor lagi. Kan pada bingung. Wah, Pak Tri Pranoto jebulnya kaya ya. Kamis rak trimo siji, Sabtu beli lagi. Nah, selesai. Saya tahunya adalah ketika saya servis rutin, saya diceritani sama yang tukang servis sama yang jual. Kejadian tidak hanya sekali loh. Berikutnya lagi saya beli motor Bapak Ibu, sama hari Kamis. Setunya dia beli juga di tempat yang sama. Nah, itu contoh, hanya contoh sedikit sama, tapi tetap beda. Karakter kita beda, pola pikir beda, mungkin dari sisi pandangan, visi dan beda, mungkin koceloknya beda. Kembaran saya itu sebenarnya lebih kocelok dari saya, jauh. Adik saya itu yang tahu persis. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat yang namanya kesatuan itu tidak harus sama. Coba kalau di gereja kita komisinya hanya komisi praloyo, Pak Edi. Kalau komisinya hanya komisi praloyo saja, nggak bisa. Nah Bapak Ibu, marilah kita mulai kesatuan itu dimulai dari my family, dari keluarga kita. Sekalipun susah, menyatukan semua ini susah, anak-anak itu beda pikirannya, polanya, tapi kesatuan itu kita berusaha untuk melakukannya. Berilah ruang di hati kita untuk memberikan pengampunan, memberikan keberterimaan untuk setiap anggota keluarga kita. Kelemahan itu pasti ada, kekurangan itu pasti ada. Bukalah ruang hati kita untuk melakukannya. Proses itu terjadi selama-lamanya sampai kita kembali pulang di hadapan Tuhan. Nah, lebih luas lagi, mari kita bentuk kesatuan itu di komisi-komisi yang ada. Komisi kita ada banyak. Ada komisi sekolah minggu, komisi wanita, komisi pemuda, komisi praloyo, komisi diakonia dan sebagainya. Saling sharing resources, saling sharing sumber daya. Komisi wanita itu komisi yang saya nilai paling mandiri. Karena apa? Dia bisa membiayai
kegiatannya sendiri, bahkan berlebih. Persembahan-persembahan kalau di total, komisi wanita itu punya dana yang bisa dikembalikan ke bendahara paling banyak. Tapi yang paling tidak punya duit itu komisi liturgi. Komisi liturgi itu tidak pernah, hampir-hampir tidak pernah ada persembahan masuk, kalau ada atau juga sedikit. Nah kalau komisi wanita gak iso, itu duit-duitku dewe, hasil persembahanku sendiri, aku yang golek dewe. Nah sudah ambiar, tidak bisa kita berjalan bersama-sama membentuk kesatuan, tidak bisa. Sharing resources itu penting, karena kita menjadi tidak pelit, tidak menjadi kikir, tetapi tahu yang orang lain butuhkan. Nah begitu komisi-komisi ini membentuk satu gereja. Nah Bapak Ibu, komisi wanita, komisi sekolah minggu itu juga menjadi anggota tubuh Kristus. Mungkin komisi wanita hanya sebagai tangan, komisi liturgi sebagai kaki, tapi semua bekerja sama, bergerak untuk maju. Nah gereja itu juga secara universal di ITJ Kudus bisa menjadi tangan bagi gereja-gereja yang lainnya. Kita berbagi resources, berbagi SDM, berbagi dana. Sebagai contoh, kita kan punya 2 pendeta nggih. Nah, kalau ada gereja lain yang membutuhkan pelayanan seperti kematian atau pelayanan yang lainnya, apa kita akan gendeng majelis ngomong sama pendetanya? Nggak boleh, Pak. Bapak itu kan pendeta saya. Bapak kan pendeta GTV Kudus, yang lainnya ya biar cari sendiri. Nah, tidak bisa itu, tidak boleh, sangat tidak boleh. Kemudian kemarin ada surat edaran dari sinode bahwa sinode membutuhkan dana untuk balik nama aset-asetnya. Nah, jumlahnya sekitar 700 sekian juta. Apakah kita akan diam kalau aset-aset GITJ, sinode GITJ itu namanya orang lain dan itu akan jadi masalah nanti? Akhirnya ditarik balik nama ke sinode, dan itu butuh dana seperti itu. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, Majelis GITJ Kudus sudah melakukannya. Kalau dana itu dibagi dengan 120 gereja, dibagi itu 3 juta sekian, dan kita sudah transfer, sudah kirim 3,5 juta, dan bendahara sudah melakukannya. Berbagi resources dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, supaya kita bisa berbagi resources, supaya kita bisa melakukan hal-hal seperti yang tadi saya katakan, yang harus dihindari adalah mental mives mentality. Mives mentality maksudnya saya adalah saya yang harus paling duluan, pelayanan harus saya, kalau apa-apa yang menguntungkan harus saya. Lepaskan mives mentality, itu harus dilepaskan. Semua tidak ada yang mives, tapi semuanya adalah menjadi satu kesatuan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sebagai penutup, saya kembali ke pernyataan Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus menginginkan gereja, menginginkan dan mendoakan kesatuan gereja. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Secara applicated itu adalah supaya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dimulai dari kita sendiri. Tuhan menginginkan itu. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, seperti yang sudah ditulis dalam sketsa oleh Bapak Pendeta, maka tercapailah apa yang kita namakan satu kesatuan tubuh Kristus. Sehati, sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu arah, satu tujuan untuk mewujudkan
persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kasih, semuanya bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akan bersaat teduh sebentar dan kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Untuk doa syafaat nanti yang terakhir kita akan ikat doa kita dengan doa Bapa Kami yang secara khusus akan kita naikkan dengan sebuah pujian. Jadi doa Bapa Kami nanti kita naikkan dalam sebuah pujian yang akan dipimpin oleh singer, dan Bapak Ibu yang belum bisa menyanyikan ikutin saja, yang sudah singer saya akan nanti kita nyanyikan, dan saya mohon nanti doa Bapa Kami kita lakukan sambil berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Ampuni kelemahan hamba-Mu, kekurangan hamba-Mu. Sempurnakan Tuhan Yesus apa yang sudah hamba-Mu sampaikan di depan jemaat dan di depan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan selalu memberikan kesempurnaan dalam setiap firman yang sudah keluar dari mulut hamba-Mu, karena firman-Mu tidak pernah keluar dengan sia-sia. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk aktivitas pelayanan yang sudah berjalan di hari ini, baik itu di Induk, di Kuwawur, di Colo, di Tumpang. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap pelayanan kasih-Mu kepada setiap hamba Tuhan yang memimpin dan menyampaikan firman. Demikian juga kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap aktivitas pelayanan masing-masing komisi yang ada di gereja ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mempersatukan setiap komisi-komisi yang ada di gereja ini. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu juga mengucap syukur karena Engkau memberikan kami 2 orang pendeta yang setia dan melayani, yang selalu memberikan yang terbaik untuk setiap kehidupan bergereja di tempat ini. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka dan keluarganya supaya mereka tetap bisa terus melayani dengan baik dan efektif. Hamba-Mu juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus untuk panitia pembelian tanah yang sudah menyelesaikan tugasnya, yang sudah melakukan yang terbaik, dan Engkau yang sudah memberikan yang baik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya, karena apa yang kami terima, apa yang kami lakukan tidak bisa lepas dari anugerah penyertaan-Mu. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan Yesus untuk jemaat yang sedang sakit, antara lain Ibu Sucipto dari Kuwawur yang sekarang sudah dirawat di rumah. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau yang sudah memberikan kekuatan kepada beliau. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lemah fisik, Ibu Rabuni Sakar, Ibu Sukar, Ibu Morkam, Ibu Sulehati, Ibu Musli, dan Bapak Ibu lainnya yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu-satu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kekuatan mereka, untuk kesetiaan mereka mengikut-Mu, untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, demikian juga jemaat lainnya yang sedang dalam lemah fisik Tuhan saat ini, di tempat ini maupun di tempat lain. Kami juga berdoa supaya mereka dikuatkan oleh karena anugerah firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk panitia pemilihan majelis periode 23 sampai dengan 2007 yang masih terus akan melakukan tugasnya sampai nanti penuguhan tanggal 1 Januari 2023. Engkau berikan kebersamaan dalam panitia ini, kekompakan, supaya mereka juga bisa memberikan yang baik. Mengucap syukur untuk setiap proses yang sudah berjalan dan berlangsung. Itu karena Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada mereka. Pada akhirnya Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang ada di sini maupun yang sedang mendengarkan firman dan beribadah di rumah. Tuhan Yesus, dengarlah doa mereka, dengarlah segala harapan mereka yang terbaik sesuai kehendak-Mu.
Engkau yang akan memberikan mereka berkat, Engkau yang akan memberikan mereka segala hal yang baik. Tuhan Yesus, itulah yang menjadi doa-doa kami. Ampunilah kesalahan kami, ampunilah dosa kami, dan doa yang kami sampaikan ini Tuhan Yesus akan kami tutup, Engkau ikat dengan doa seperti yang sudah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapak Ibu, saya mohon untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan terang sabda firman-Nya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kita akan naikkan pujian dari PKJ 264 bait pertama dan kedua. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan.
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya panggil untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau mampukan kami untuk memberikan persembahan dalam bentuk uang. Tetapi ajarkanlah kami Tuhan Yesus untuk mempersembahkan hati kami, mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan segenap jiwa roh kami kepadamu, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Benda mati ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau hidupkan melalui pengelolaan yang dilakukan oleh bendahara, oleh majelis GDC Kudus, supaya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu, dan kita akan lanjutkan dengan pengakuan iman rasuli yang akan disampaikan oleh majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah kita dengarkan. Biarlah senantiasa membangun kehidupan kita, semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, dan kita semakin dewasa, dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah pada waktunya. Mari kita teguhkan firman Tuhan itu di dalam hati dan pikiran kita, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Tanggapan firman
dari Kidung Jemaat 255 bait pertama dan 2 di seluruh dunia. Di seluruh dunia satu umatnya, satu dalam baptisan dan satu jalannya menuju sejahtera surga yang senang. Kita maju dalam cahaya sinar yang terang. Beda bangsa bahasa, kulit dan tempat, namun satu iman kita dalam kasih-Nya. Di dunia yang terus resah ada harapan. Yesus kebenaran kita, Tuhan Dialah. Jemaat, saya panggil bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Tuhan telah menyatukan kita menjadi gerejanya yang esa dari seluruh bangsa di dunia, supaya tetap menjadi satu hati, satu suara dalam memuliakan nama Tuhan. Jadilah saksi Kristus melalui dan membawa damai dan berita keselamatan bagi dunia. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan saat ini, dan terimalah berkat hanya daripadanya saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup Kidung Jemaat 350 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Oh, berkati kami. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu, wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Jemaat
dipersilakan duduk dan berdoa syukur pada Tuhan pribadi lepas pribadi.